pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, oke Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, sehat, Tuhan sehat. Ya, terima kasih Ibu. Oke, jadi Ibu, hari ini kita akan adakan wawancara pra observasi kelas ya Ibu ya. Jadi di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum kita masuk pada pembelajaran di kelas atau di lapangan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan dari observasi itu sendiri. Jadi tujuan dari observasi adalah merupakan salah satu tahapan coaching untuk supervisi akademik. Jadi tujuannya juga untuk mengetahui aspek-aspek atau kegiatan yang akan dikembangkan pada kegiatan observasi nanti. Dan juga tujuannya tentunya untuk mempersiapkan guru itu agar lebih siap ketika berproses dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Oke, itu tujuannya untuk pra observasi. Lalu ada lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu untuk proses observasi nanti, tujuan pembelajarannya apa Bu? Oh iya Pak, hari ini kebetulan saya mengajar bahan tanam herbal Pak, masuk di kegiatan itu memang. Jadi tujuan pembelajaran yang akan sebentar saya ajarkan itu adalah peserta didik mampu menjelaskan apa itu bahan tanaman herbal. Sedangkan yang kedua yang tidak kalah pentingnya lagi adalah peserta didik mampu menyiapkan bahan tanaman herbal tersebut Pak. Itu dua tujuan yang sangat saya tekankan untuk pembelajaran yang akan kita akan sebentar. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu sasar dalam proses pembelajaran nanti? Oh mungkin kalau Pak bilang area itu menurut saya mungkin saya lebih fokus, kebetulan kan kurikulum yang sekarang ini untuk kelas 2 ini kan ada fase tanaman herbal. Tanaman herbal itu Pak tanaman obat. Kebetulan mungkin sekolah SMK kita bisnis ini cocok nanti kita siap menyiapkan bahan-bahannya itu. Jadi mungkin dengan tanaman herbal ini mungkin kalau sekolah anak-anak sudah mampu menyiapkan bahan tanamnya dan kelangnya juga nanti kan karena kurikulum merdeka itu kan mulai dari penyiapan lahan, panen sampai pasca panen. Jadi harapan nanti pasca panen itu bisa kita mengenalkan sekolah bahwa sekolah SMK 3 juga sudah menghasilkan ini. Artinya juga langsung bisa dipakai oleh si masyarakat tanpa mungkin tanaman yang mengandung zat kimia seperti itu yang betul-betul herbal hasil dari SMK Negeri 3 begitu Pak. Terima kasih Bu, luar biasa ya. Jadi Ibu tujuannya lebih memfokuskan area pengembangannya ke tanaman herbal yang memang harus disiapkan untuk pengembangannya ke depannya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Yang berikut Ibu, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang Ibu mau pakai? Oh, yang sebentar ini Pak. Yang sebentar ini saya pakai itu demonstrasi dengan project basic learning. Iya, karena memang kan ini harus saya demo dulu kan ya anak-anak. Setelah itu baru project basic learning ini kan itu tidak sekaligus habis. Jadi harus anak-anak juga harus melakukan project sampai mereka menghasilkan dan bahkan sampai mereka pasca panen. Oke, terima kasih Bu, luar biasa ya. Yang berikut saya mau tanyakan waktu pelaksananya kira-kira kapan? Waktu pelaksanaannya tentu hari ini Pak, hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yaitu pada jam yang ke-4, 5 dan 6 Pak. 4, 5, 6. Oke, terima kasih Ibu. Yang paling terakhir saya akan menginformasikan terkait dengan proses observasi nanti. Tentu saya akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ada tahapan-tahapan, ada beberapa hal yang akan saya catat dalam proses observasi nanti di kelas. Oke Pak. Oke, jadi mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Pak. sudah meluangkan waktu untuk kita ada dalam tahapan pra observasi. Oke, terima kasih banyak Ibu. Pak. Sama-sama Pak. Sukses Pak. Terus apa lagi? Daun serikaya untuk apa? Membantu. Oh apa? Kenapa? Boleh yang sudah
paham ya? Baru dibiarkan di situ dulu. Boleh? Boleh. Setelah ini baru nanti kau siapkan ini, ada ini. Penting botol. Tadi itu ada ini. Jadi nanti tambah air di bawah sedikit. Kau itu saya guru yang bilangin. Tadi kan Ibu sudah jelaskan tadi kan bahwa pembiakan tanaman itu ada banyak. Ini tadi secara vegetatif apa? Alami dengan sendirinya. Dengan sendirinya terjadi rizomalnya, ya rimpangnya. Jadi nanti kita tanam ini bisa menghasilkan lagi apa namanya ini? Temulawak yang baru ya dari buku-bukunya ini. Demikian juga dengan ini apa? Serai. Ini kita ini tunasep. Sedangkan demikian juga dengan apa ini? Kunyit ya. Ini apa ini? Kuat. Jadi kita potong begini nanti bisa juga tanam jadi tiga. Terus yang penting ada akarnya sedikit. Dia tuh tidak ada akar tapi yang penting dia sudah agak tua memang. Ya. Sedangkan ini apa? Daun pandan ya. Jadi anak-anak mengerti kan vegetatif buah alami ya. Alami dengan sendirinya. Nah, itu harus hafal anak-anak karena kita ini adalah anak petani. Jangan sampai kau bilang vegetatif itu pakai biji. Vegetatif yang biji yang bagaimana? Yang vegetatif yang biji itu yang generatif. Harus ingat itu harus generatif. Halo. Besok masing-masing bawa jahe, kunyit, Banyak itu. batang serai. Besok kita penyiapan bahan itu lagi, bahan tangan itu. Jahe dengan kunyit. Jahe. Maksudnya guru jahe langsung kayak gini. Kalau ada yang belum, yang sudah ini anak-anak boleh juga, yang betul saya ini. Musus ke haus kan? Seminggu sedikit. Ini terlalu banyak ini. Mesti dibuat itu. Sudah contoh sana warnanya itu lihat, terlalu kabur itu. Oke. Kemudian teman kita hari ini, ya besok jangan lupa kita tetap masih menyiapkan bahan tanam tanaman herbal. Tapi tanaman apa? Tadi yang sudah musim sedikit itu jahe, kunyit, serai dan seledri. Ya tidak bawa bahan, berarti nilai juga dikurangi supaya kamu juga terbiasa bertanggung jawab. Ya, tapi jangan bolos ya. Karena nanti jam berikutnya juga ada di mata pelajaran berikutnya. Iya toh, mata pelajaran berikutnya apa? 5 dari ya, dilarang itu ya, jangan bolos ya. Oke, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan proses pra observasi, lalu kemudian observasi kelas dan juga di lapangan. Dan sekarang kita ada pada tahapan paling terakhir yaitu pasca observasi. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa tujuan pasca observasi adalah tentu saja untuk merefleksi
merefleksikan sekaligus memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan pada proses observasi kelas maupun observasi pada lahan tadi. Iya. Itu yang perlu disampaikan. Lalu pertanyaan kedua, Ibu kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Oh iya, baru saya lakukan tadi Pak ya. Ya, terus terang memang secara pribadi saya merasa puas Ya, Pak. betul. Kenapa saya bilang puas? Karena peserta didik tadi yang saya ajar itu mereka semua aktif terlibat, mulai dari mereka melakukan pretest, melakukan praktikum, sampai dengan mereka melakukan proses. Ya. Yang mungkin nanti hasilnya seperti apa, saya belum tahu. Yang penting saya lihat mereka punya keterlibatannya itu saya puas. Ya, terima kasih Ibu. Saya juga melihat prosesnya berjalan sangat baik dan saya sangat mengapresiasi itu. Dan yang berikut, adakah hal-hal yang sudah baik yang menurut Ibu sudah terjadi pada proses tadi? Oh tentu ada Pak, ada apa ya? Setelah mungkin saya sudah ingatkan sama mereka bahwa ini buat ini, jadi mereka melakukan. Ternyata harus selalu ketemu ingatkan anak-anak ini, harus buatnya begini, selalu ketemu juga memperhatikan apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi saya mengamati tadi itu memang hubungan saya dengan mereka terjalin dengan baik, karena ketika saya buat begini, oh ibu guru, jadi ada baku sambung apa yang mau kita lakukan. Ya, oke, luar biasa. Memang saya juga menyaksikan sendiri prosesnya berjalan dengan sangat baik. Dan kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira Ibu ada di tingkatan berapa? Oh, Kalau yang misalkan saya dikasih menjadikan penilaian, diri sendiri gitu Pak kalau ya. misalkan dikasih penilaian, Ibu menilai Ibu punya diri sendiri dari angka 1 sampai 10, Ibu ada di angka berapa? Oh, mungkin saya Pak masih di angka 7,5. 7,5 ya, terima kasih. Tentunya untuk angka 7,5 itu angka yang tidak buruk, tapi masih ada 8, 9, dan 10. Jadi Iya. tentunya angka itu akan menjadi angka start di mana Ibu akan mengejar. Mungkin besok-besok Ibu akan ada pada posisi 8, 9, dan Amin Pak. selanjutnya. Rencana atau tindak lanjut apa yang akan Ibu mau lakukan untuk proses pembelajaran ke depan, untuk mungkin memperbaiki hal-hal yang mungkin menurut Ibu tadi belum berjalan dengan maksimal, misalnya pada proses pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin proses sosial emosionalnya, atau seperti apa, mungkin ada tindak lanjut. Oh, kalau yang saya lihat tadi Pak, mungkin bahwa di praktikum mereka oke. Hanya mungkin yang mau saya tingkatkan di mereka itu yang tadi harusnya ada itu supaya jangan terlambat tadi melakukan praktikumnya, itu alatnya yang masih kurang. Memang tadi jujur Pak, alat dan bahan itu saya sendiri. Seperti itu, karena memang Pak jujur, karena Pak tahu sendiri tuh atau punya sekolah ini seperti apa tuh, anak-anak juga seperti apa. Kita suruh bawa alat juga, mereka juga apalagi kemarin tuh ada liburan lagi, jadi seperti itu, jadi akhirnya mempengaruhi mereka juga seperti itu. Jadi kedepannya itu memang ya yang harus kita lakukan itu, kalau saya pribadi tetap mungkin melalui sosial media bagaimana harus selalu saya ingatkan ini itu supaya memperlancar pembelajaran. Oke. Untuk memperlancar pembelajaran dan mungkin untuk lebih mengenai ke pembelajaran berdiferensiasinya, terus kesebaran sosial emosionalnya, itu kira-kira waktunya kapan Ibu mau melaksanakan itu? Oh, itu akan saya segera mungkin Pak. Besok juga saya sudah bilang karena tadi itu besok kami masih lanjut lagi penyiapan bahan tanam untuk komoditi yang saya sudah mereka akan saya mungkin secepatnya saya akan terapkan gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga karena Ibu sudah menjadi partner membantu saya dalam proses ini, yang menjadi harapan tentunya segera proses ke depan akan berjalan dengan sangat baik, dan tentunya ini untuk instansi kita tercinta. Oke, terima kasih Ibu, selamat siang. Siang Pak. Oke.